Kemudian ia segera mendatangi istri Zuko lalu membawanya kabur dari sana. Namun ketika akan meloncat, istri Zuko terus teringat kepada putranya yang masih ditahan, sehingga ia pun terpeleset lalu jatuh ke bawah. Alhasil istri Zuko harus tewas dengan sangat mengenaskan dan Astuti yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa, ia pun memilih untuk berlari kabur. Adegan berpindah kepada Zuko yang masih terus mengendarai motornya untuk menuju ke desa Maseru. Namun di sini Zuko melihat kalau Tiger dan pasukannya telah memblokade jalan perempatan depan. Di waktu yang sama, untungnya ada mobil pengangkut gas yang melintas ke hadapan Tiger CS sehingga Zuko langsung menembak mobil tersebut dan inilah yang terjadi. Alhasil Zuko berhasil lolos dari sana. Namun sialnya Tiger dan anak buahnya yang tersisa berhasil mengejar Zuko dengan menggunakan helikopter lalu menembakinya. Dengan sigap, Zuko membalas tembakan tersebut hingga berhasil membuat heli Tiger menjauh. Kemudian Zuko meneruskan perjalanannya karena jarak ke desa Maseru masih sekitar 2 jam lagi. Tak berselang lama, motor Zuko harus mogok dikarenakan mesinnya terlalu panas. Di waktu yang sama, Zuko melihat helikopter Tiger tadi yang mendarat di salah satu tempat tak jauh dari sana. Zuko pun nekat mendatangi tempat itu dengan berjalan kaki untuk memburu Tiger dan para anak buahnya. Di sisi lain memperlihatkan Astuti yang telah berhasil kabur dari markas intelijen. Di sini Astuti tidak bisa menahan tangisannya karena ia merasa bersalah atas tewasnya istri Zuko. Kemudian Astuti menghubungi si mantan menteri lalu mengatakan kalau dirinya sudah ketahuan oleh ketua intelijen dan sekarang sedang dalam pelarian. Mantan menteri itu menjawab jika sebaiknya Astuti pergi kepada si jurnalis lalu menceritakan semua yang ia ketahui terkait sang presiden korup. Tak berselang lama, Astuti segera menghubungi si jurnalis lalu mengajaknya bertemu di suatu tempat pada nanti malam. Si jurnalis yang sedang tidak terlalu sibuk, ia pun mengiyahkan permintaan Astuti. Adegan berpindah kepada si ketua intelijen yang sedang mendatangi si mantan menteri di kediamannya. Di sini si ketua menanyakan kenapa mantan menteri itu sangat membenci sang presiden sampai-sampai bekerja sama dengan Astuti untuk memata-matai kegiatan internal presiden. Si mantan menteri mengatakan jika sang presiden terlalu kejam, korup, serakah, dan sering bermain wanita. Jika negara ini dipimpin terus oleh orang seperti itu, maka dipastikan negara akan hancur. Si mantan menteri juga mengatakan kalau dulu ayah si ketua intelijen dihukum mati gara-gara difitnah oleh sang presiden. Mendengar hal tersebut, bukannya sadar si ketua intelijen malah menghabisi si mantan menteri tersebut. Malam harinya terlihat Astuti yang sedang mengobrol bersama si jurnalis. Di sini Astuti membongkar semua kebusukan sang presiden kepada si jurnalis. Astuti juga menjelaskan kalau sebenarnya dirinya adalah anak buah Johnny Clan yang telah bekerja sama dengan si mantan menteri untuk menggulingkan sang presiden. Johnny Clan mempunyai data lengkap yang bisa menjadi bukti kejahatan sang presiden dan sekarang data tersebut sedang diambil oleh Zuko di desa Maseru. Mereka hanya tinggal menunggu kedatangan Zuko saja lalu dengan cepat data tersebut harus segera disebarluaskan. Rupanya Astuti sudah kenal baik dengan Zuko karena dulunya mereka sama-sama mantan pembunuh bayaran anak buah Johnny Clan. Mulai dari sini si jurnalis dan Astuti menjadi akrab sehingga Astuti memutuskan untuk tinggal di markas si jurnalis. There will be a bloodbath. Di sisi lain memperlihatkan Zuko yang baru saja sampai ke markas sementara Tiger CS. Dan ia pun langsung membantai satu persatu dari mereka. Hingga di suatu kesempatan Zuko berhasil menodong Tiger lalu memintanya agar mengantarkan Zuko ke desa Maseru dengan menggunakan helikopter Tiger. Tiger yang tak mau menyerah begitu saja, ia pun mencoba melawan hingga terjadi perduelan.
Pada akhirnya, Tiger berhasil dibuat tak berdaya oleh Zuko dan Tiger berjanji akan mengantarkan Zuko ke desa Maseru asalkan dirinya tidak dihabisi. Singkat cerita, kini Zuko telah sampai di desa Maseru dan ia pun langsung disambut baik oleh warga lokal. Sementara Tiger dan pilot heli langsung balik arah untuk menuju ke markas pusat intelijen. Tak lama terlihat Zuko yang sedang diobati semua lukanya oleh warga desa. Ternyata desa Maseru ini adalah desanya Johnny Clan dan semua orang di sini sangat menghormati sekali Johnny Clan termasuk sang kepala desa. Sebelumnya, Johnny Clan juga sudah mengirim surat kepada sang kepala desa terkait kedatangan Zuko sehingga mereka langsung menyambut Zuko dengan sangat baik. Setelah kondisi Zuko pulih, ia pun didatangi oleh sang kepala desa dan memberikan surat pemberian dari Johnny Clan. Ketika dibaca, ternyata surat itu adalah sebuah petunjuk tentang di mana Zuko bisa menemukan data rahasia kebusukan sang presiden. Tak lama, Zuko langsung menggali tanah sesuai arahan dari petunjuk dan berhasil menemukan satu koper milik Johnny Clan. Di dalam koper tersebut berisi flash disk terkait semua data rahasia kejahatan sang presiden untuk diserahkan kepada si jurnalis. Di sana juga ada sejumlah uang sebagai upah untuk Zuko karena telah mau membantu Johnny Clan. Setelah mendapatkan data tersebut, Zuko segera pamit kepada sang kepala desa karena hari ini juga ia akan kembali ke kota. Sebelum pergi, Zuko diberikan tombak sebagai kenang-kenangan dari sang kepala desa. Keesokan harinya, kini Zuko telah sampai di kota dan ia segera dijemput oleh si jurnalis lalu dibawa ke markasnya. Setibanya di sana, Zuko langsung menanyakan di mana keberadaan anak beserta istrinya. Dengan berat hati, Astuti meminta maaf dan mengatakan kalau istri Zuko telah tewas saat dibawa kabur olehnya. Sementara untuk anak Zuko kini telah disembunyikan oleh si ketua intelijen. Pada akhirnya, Zuko pun menangis sejadi-jadinya karena wanita yang sangat ia cintai kini telah tiada. Setelah keadaan Zuko tenang, si jurnalis pun membuka flashdisk yang berisi data tentang semua kebusukan sang presiden. Di sini si jurnalis berencana akan menyebarkan data itu nanti malam agar sang presiden korup bisa secepatnya dilengserkan. Akan tetapi Zuko merubah semua rencananya karena Zuko menginginkan sang presiden tewas bukan hanya sekedar lengser. Zuko juga sekalian ingin menyelamatkan putranya yang masih disandra oleh si ketua intelijen. Di waktu yang sama, Astuti berhasil melacak keberadaan sang presiden yang saat ini sedang berada di sebuah villa. Astuti pun menyarankan agar Zuko mendatangi sang presiden lalu menyandranya untuk ditukar dengan anaknya Zuko. Pada akhirnya Zuko setuju dan ia bergegas pergi mendatangi villa tersebut. Setibanya di sana, Zuko langsung membrutal dengan menghabisi satu persatu anak buah sang presiden yang sedang berjaga. Dengan mudahnya, Zuko berhasil menghajar sang presiden lalu menyandranya. Kemudian Zuko meminta sang presiden agar menghubungi si ketua intelijen untuk membawa anak Zuko ke sini. Bring me my son. Mendengar hal tersebut, si ketua intelijen langsung meluncur bersama Tiger dan pasukannya. Singkat cerita, kini si ketua intelijen telah sampai di villa sang presiden. Namun di sini ia tidak menemukan Zuko dan hanya menemukan sang presiden saja yang sedang dalam keadaan disekap. Tiger segera memerintahkan anak buahnya untuk mencari Zuko sementara dirinya akan membebaskan sang presiden. Ketika para anak buah Tiger berpencar, ternyata Zuko hanya sedang bersembunyi dan langsung menghabisi mereka satu persatu dengan tombak pemberian dari kepala desa. Setelah semua anak buah Tiger dihabisi, kini Zuko harus berduel lagi dengan Tiger untuk yang kedua kalinya. Di tengah perduelan ini, Zuko berhasil memojokkan Tiger dan akan segera menghabisi Tiger dengan tombaknya. Namun tiba-tiba si ketua intelijen muncul sambil menodongkan senjata kepada anak Zuko.
Alhasil Juko pun melepaskan tombaknya dan bersamaan dengan itu anak Juko dilepaskan. Tak lama sang presiden datang lalu meminta si ketua intelijen agar segera menghabisi Juko. Namun tanpa disangka si ketua intelijen malah menghabisi sang presiden. Tentu saja semua ini ia lakukan karena si ketua intelijen dendam kepada sang presiden yang telah menyebabkan ayahnya dihukum mati. Kemudian si ketua intelijen menodong Zuko dan hendak menghabisinya juga, namun tiba-tiba ternyata itu adalah Astuti yang baru saja datang. Setelah itu terlihat Tiger yang kembali bangkit dan hendak menembak Zuko. Namun untungnya lagi-lagi Astuti berhasil menghabisi Tiger. Beberapa hari kemudian, berita tentang pembantaian sang presiden dan si ketua intelijen pun mulai tersiar di berbagai media. Bersamaan dengan itu, berita tentang semua data kebusukan sang presiden juga telah disebarluaskan oleh si jurnalis. Alhasil, pemerintah dan yang lain tidak akan mengusut kasus pembantaian sang presiden karena itu sebagai bentuk hukuman untuknya. Di sisi lain, Juko sendiri kini membawa anaknya pergi ke desa Maseru dan mereka berniat untuk menetap di sana selama-lamanya agar terhindar dari dunia bantai-membantai lagi. Kemudian film pun tamat.